Gadis ini pergi ke pub untuk bekerja. Di bawah arahan bos dia pergi ke sebuah ruangan untuk menjual alkohol. Ketika seorang pria melihatnya muda dan cantik, dia bertanya berapa banyak yang bisa kamu minum. Aku akan membeli sebanyak-banyaknya. Lamlock mengatakan aku di sini untuk menjual alkohol. Tetapi tidak tahu cara minum alkohol. Sejauh ini ia berpura-pura tidak bersalah. Lalu pria itu memaksa Lamlock untuk meminum anggur. Ia sangat marah. Jadi melempar gelas anggur ke lantai. Ini membuatnya sangat marah. Dia bahkan berniat memukulnya. Saat ini direktur tiba-tiba mendorong pintu. Lalu membawa Lamlock pergi dari sini. Ini membuat Lamlock merasa direktur sangat keren. Jadi dia menyetujui untuk menandatangani kontrak menjadi pacar pura-puranya. Tapi ada syaratnya. Direktur harus mengundangnya untuk makan. Keduanya pergi ke warung pinggir jalan. Tapi karena direktur selalu makan di restoran bintang 5. Jadi ia merasa tempat ini tidak cocok dengannya. Mengambil setiap lembar tisu untuk melapisi kursinya. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Kini Lamlock membawakan satu mangkuk mie kentang. Mengapa Anda tidak mencoba rasanya terlebih dahulu? Direktur mengambil sepotong tetapi tidak berani makan. Akhirnya direktur dengan enggan memakan satu potong. Setelah makan dia langsung bertanya. Ada permintaan lain sebelum penandatanganan kontrak atau tidak? Sebenarnya Lamlock membutuhkan 50.000 won untuk biaya rumah sakit saudaranya. Sampai hari ini Lamlock resmi menandatangani kontrak. Dia telah menjadi pacar kontrak dari direktur. Jadi direktur segera mentransfer 50.000 won kepadanya. Itulah yang dijanjikan Lamlock kepada direktur. Selama direktur menyukainya, dia memastikan semuanya akan selesai. Lamlock tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap direktur. Lalu ia membawanya untuk mencoba gaun itu. Juga secara khusus mengundang orang untuk merias wajahnya. Misi pertamanya adalah ikut dengan direktur. Ternyata direktur membawa Lamlock untuk debut. Ini juga pesta pertunangan dengan Puong Kie yang diatur ayahnya. Jadi dia sengaja membawanya sebagai bentuk melawan. Puong Kie segera menanyakan alasannya. Ini juga membuat Lamlock sangat ketakutan. Dan direktur dengan tegas menyatakan bahwa Lamlock adalah pacarnya. Saat ayah mendengarnya, dia sangat marah. Dia juga memperingatkannya, kau harus berpikir dalam bertindak. Karena ingin melawan ayahnya, direktur bahkan mencium Lamlock di depan semua orang. Lamlock kebingungan. Akhirnya ia dibawa keluar oleh direktur. Setelah itu Lamlock sangat marah. Ciuman pertamaku hanya untuk calon suamiku. Ini terlalu berlebihan. Tapi direktur mengatakan ini adalah klausul dalam kontrak. Jika seperti itu saya ingin membatalkan kontrak. Setelah berbicara dia meninggalkan tempat ini. Tapi meskipun mulutnya mengatakan itu berlebihan. Tapi apa yang dirasakan hatinya berbeda. Namun tidak terduga. Foto mereka berdua berciuman diposting di media sosial. Agar Puong Kie tidak salah paham. Lamlock pergi ke perusahaan untuk menemuinya. Tapi baru saja akan menjelaskan. Ia mengurungkan niatnya kembali. Lamlock berpikir jika dia mengatakannya. Apakah dianggap pelanggaran kontrak? Jika begitu maka direktur akan mengkompensasi kontrak. Jadi Lamlock berubah pikiran dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Puong Kie masih bertanya tanpa henti. Benar-benar tidak ada jalan lain. Tapi tepat ketika dia akan mengatakan kebenaran. Direktur menutup mulutnya dari samping. Lalu dia membawanya ke ruangannya. Menggunakan kontrak untuk menakutinya. Jika kau membicarakannya kepada orang ketiga, maka kau akan melanggar kontrak. Dan kau harus membayar kompensasi sebesar 300.000 won. Itu juga membuatnya tidak berani menyebutkan pembatalan kontrak lagi. Tapi diperlukan untuk menambahkan aturan. Dia melarang melakukan kontak intim dengannya. Pegang tangan atau cium di bibir. Direktur menganggukkan kepala. Jadi mereka berdua mulai menandatangani kontrak lagi. Tapi dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Ternyata ayah direktur datang untuk menemuinya. Karena ayahnya selalu memandang rendah dirinya. Dia hanya ingin putranya menikahi keluarga Puong untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Jadi dia menggunakan uang untuk membeli Lamlock. Apa niatmu? Untuk menghasilkan uang kan? Selain menghasilkan uang, apalagi yang ingin kau lakukan? Setelah berpikir Lamlock menjawab menghasilkan uang lagi. Ini membuatnya terdiam. Dia jelas seorang gadis lugu. Melihatnya tidak mengatakan apa-apa, Lamlock berpikir kontrak dia dengan direktur diketahui ayahnya. Pada saat dia panik, untungnya direktur datang tepat waktu. Lalu dia langsung menarik Lamlock pergi. Untuk berterima kasih kepada Lamlock karena keluar dari kendali ayahnya. Direktur mengundangnya ke bar untuk menghilangkan kesedihan. Tapi gadis bodoh ini baru saja minum.
Dia mulai bergurau, bahkan muntah di sekujur tubuh direktur. Ini juga membuat direktur hampir muntah. Pada akhirnya dia harus membawa Lamlock kembali ke rumahnya. Kemudian menaruhnya di sofa. Tetapi karena Lamlock mabuk, ia tidak ingin melepaskan direktur. Sehingga direktur kesulitan untuk melepaskan diri. Tapi saat Lamlock terbangun di pagi hari, dia segera ingat perilaku konyolnya kemarin. Jadi dia bergegas melarikan diri. Lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adik laki-lakinya. Tapi adik kecil ini ingin sekali bertemu dengan calon mertuanya. Lamlock hanya tersenyum saat melihatnya seperti itu. Tidak ada cara lain selain mengatakan ini bukan bulan baik. Lamlock berpikir sepanjang malam untuk membawa adiknya bertemu dengan direktur dan keluarganya. Lalu keesokan paginya dia menulis petisi untuk memohon bantuan kepada direktur. Setelah beberapa saat petisinya ditolak oleh direktur, Lamlock hanya harus duduk dan memeluk kaki direktur. Mengatakan aku masih memiliki orang tua berusia 50 tahun. Dan adikku sakit parah. Tolong kasihanilah dia hanya untuk kali ini. Tapi direktur sulit dibujuk. Cepat lepaskan. Dengan marah Lamlock segera pergi. Setelah itu Puongkie datang menemui direktur. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan terus mengejarmu. Menerima atau tidak itu adalah hakmu. Kemudian dia membuat janji dengan direktur besok jam 4 sore. Waktunya sama dengan janji untuk bertemu dengan adik Lamlock. Dan pada akhirnya dia tetap memilih untuk menemui adik Lamlock. Dan Puongkie tak melihatnya meski telah lama menunggu. Tapi dia tidak menyerah. Ia pergi ke rumah direktur dengan membawa sebotol anggur. Bahkan setelah memasuki rumahnya, dia langsung terus-terusan meminum anggur. Sampai ia benar-benar mabuk. Dan ketika direktur melihat Puongkie telah kehilangan akal sehatnya, dia langsung menelepon Lamlock. Tapi Puongkie tidak menyerah dan memeluknya dengan erat. Karena Puongkie benar-benar kehilangan akal sehatnya, direktur segera mengirim pesan kepada Lamlock. Tapi karena Lamlock masih marah, dia mengabaikan pesan itu. Jadi dia mengirim pesan lagi. Kau hanya memiliki waktu 5 menit. Jika terlambat 1 detik, kau harus ganti rugi sebesar 300.000 won. Melihat itu ia segera berlari dengan cepat. Karena itu dia juga menabrak seorang guru. Kemudian seseorang memotret adegan itu. Dan ketika Lamlock sampai di sana, ia telah menunggu di luar. Saat keduanya masuk, Puongkie diikat di kursi oleh direktur. Ini membuat Lamlock sangat terkejut. Setelah melakukan sedikit koordinasi, mereka mencoba untuk saling berpelukan. Dan akhirnya ia membawa Puongkie pergi. Kemudian Lamlock mendorong direktur. Tapi baru saja akan pergi, dia dipanggil kembali olehnya. Lalu melemparkan kartu akses kepadanya. Dia juga memberitahunya bahwa besok jam 7:30 pagi, kau harus datang dengan membawa koper ke sini. Ini membuat Lamlock berpikir bahwa direktur ingin membatalkan kontrak dengannya. Ini membuatnya sangat gembira. Jadi di pagi hari dia dengan riang pergi ke rumahnya. Bahkan menyiapkan makanan ringan untuk direktur. Namun apa yang diinginkan direktur bukan pembatalan kontrak, melainkan menyuruhnya pindah ke sini untuk hidup bersama. Lamlock tentu saja tidak setuju. Keduanya tidak benar-benar jatuh cinta. Lalu mengapa harus tinggal bersama? Karena dia sangat marah, Lamlock membawa seluruh makanan kembali. Namun siapa sangka direktur mengikutinya ke rumah sakit. Lalu membawanya ke kantor untuk menemaninya bekerja. Direktur bahkan memaksanya membuatkan kopi untuknya. Tapi setelah dibuatkan kopi, direktur mengatakan bahwa dia ingin minum air. Ini membuat Lamlock sangat marah. Kamu pikir aku mudah dibully? Jadi Lamlock menuangkan segelas air. Lalu dengan sengaja menumpahkan air itu ke tubuh direktur. Ini membuat pakaian direktur basah kuyup. Dia harus bangun untuk berganti pakaian. Ketika direktur kembali, Lamlock tertidur pulas di sofa. Jadi dia segera memanggilnya, dan menyuruhnya pergi makan bersama. Tapi Lamlock saat ini benar-benar mengantuk. Itu sebabnya makan sambil memejamkan mata. Dan untuk membantunya bangun, direktur menyuapinya sushi dengan mustard. Dan ketika Lamlock mengunyahnya, dia kepedasan. Direktur menahan tawa. Ini membuat Lamlock semakin marah. Dia bersumpah tidak akan pernah pergi makan dengannya lagi. Pada saat ia tiba di rumah, teleponnya berdering lagi. Aku di bawah. Jika kau tidak bergegas datang, kau harus ganti rugi. Lamlock tidak berdaya. Dia terpaksa pergi ke bawah. Saat hendak melampiaskan amarahnya, direktur menunjukkan foto-fotonya dengan guru Luong. Direktur juga mengatakan, jika tidak ketahuan tepat waktu, konsekuensinya akan sangat parah. Ini membuat kemarahan Lamlock langsung menghilang.
untuk membuat postingan ini tenggelam. Apakah memakan biaya banyak? Itu puluhan miliar. Lemlock terkejut mendengarnya. Dan untuk menebus rasa bersalah, dia terpaksa tinggal bersama direktur. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film.